يا حامل القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Kifayatul Akhyar tentang Kitabul Janaiz, sampai kita di poin yang kedua, alinea kedua, halaman 133, tentang janin yang keguguran, apakah wajib disolatkan dan dimandikan atau dikafani. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa amma as-siqtu falahu halatan. 133 tat. Dan adapun as-siqtu, mana tat? Mana? Oh iya. Wa amma as-siqtu falahu halatan. Dan adapun janin yang keguguran itu, maka baginya ada dua kondisi. Al-ula, yang pertama, ayyastahila, ay yarfa'a sawtahu bil buka au lam yastahilla. Itu dia. Keadaan yang pertama, janin tadi bergerak, gitu kan? Bergerak, kemudian menangis, menangis. Ayastahila itu menangis, yaitu yarfa'a sautahu bil buka. Itu dia, mengangkat suaranya dengan menangis. Jadi dia mengeluarkan suara dengan menangis. Atau lam yastahil, dia tak menangis. Itu Pak. Walakin syaribal laban, tapi dia minum susu. Au nadhara, atau dia memandang, melirik, ada lirikan mata kan itu. Au taharraka harakatan kabirah tadullu 'ala al-hayah, atau dia bergerak dengan pergerakan yang besar yang menunjukkan di atas kehidupan. Jadi kalau seperti ini, apa sikap kita ketika mendapati janin seperti ini? Dia menangis atau dia tidak menangis tapi meminum susu, matanya memandang-mandang, atau bergerak-gerak dengan gerakan yang besar walaupun tak menangis. Thumma mata, kemudian dia mati, fa innahu yughassalu wa yusalla alaihi bila khilafin, maka si janin itu dimandikan dan disolatkan atasnya janin bila khilafin, dengan tidak ada perselisihan. Kenapa? Li'anna tayaqqanna hayatahu, karena sesungguhnya kita telah meyakini kehidupan janin tersebut. Itu dia Pak Ramli. Kalau sempat bergerak Pak Ramli, janin tadi wajib disolatkan, wajib dimandikan dan wajib disolatkan. Itu dia. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, idza istahalla as-sabiyyu wa waratha, apabila bayi tadi menangis, waritha, maka bayi tadi mewarisi. Jadi kalau misalnya ada janin tuh sempat dia keguguran, maksudnya merojol gitu kan, lahir, tapi dia masih sempat menangis, maka dia mewarisi. Wa sulliya alaihi, dan disolatkan atasnya. Jadi kalau dia lahir, kemudian dia sudah bisa punya hak untuk mewarisi, kan itu Pak. Rawahun Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam
An-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Telah mensahihkan akan hadis ini oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Wa qala, dan Imam Hakim mengatakan innahu ala syarti syaikhain. Sesungguhnya ia hadis itu atas syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi katanya hadis ini sahih. Kalau sempat bayi itu bergerak, maka dia bisa mewarisi dan disolatkan atasnya. Lakin akan tetapi qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, annahu dha'ifun, bahwasanya ia hadis dhaif. Gitu. Dhaif. Naam, benar. Qala Ibnul Munzir innal ijma' mun'aqidun ala salati ala mithla hadha wa ala taghsilihi. Tapi kata Ibnu Munzir, sesungguhnya kesepakatan ulama mun'aqidun ala salah, telah terjadi ya, telah menetapkan, mengikat di atas wajibnya sholat ala mithli hadza, di atas seumpama ini, maksudnya atas keguguran di mana bayi tadi menangis atau bergerak dengan gerakan yang besar. Nah, wa ala taghsilihi, dan atas memandikan bayi yang keguguran tadi. Jadi kalaupun hadisnya dhaif, tetapi ijma' itu menguatkan hadis tersebut. Kenapa? Ulama sepakat kalau seandainya bayi tadi bergerak, maka dia disolatkan dan dimandikan, gitu. Dan mewarisi ya. Namun di sini Imam Al-Hisni mengatakan wa fi da'wal ijma' syai'un bin nisbati ila shalah. Dan adalah pada dakwahan ya, tentang adanya ijma' ulama bahwasanya bayi tadi wajib disolatkan, itu sesuatu yang muskil gitu. Bin nisbati ila shalah, dengan penisbatan kepada solat. Kenapa? Kalau dia disolatkan, tujuan solat itu adalah untuk mendoakan mayit. Sementara bayi yang lahir, dia meninggal, kita mendoakannya untuk apa kan itu? Sementara dia tidak punya dosa. Bahkan dia menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya, kan itu. Nah, jadi Imam Al-Hismi berpendapat masalah ijma'nya kewajiban mensolatkan ini sesuatu yang sedikit muskil, kata beliau. Nah, gitu. Tapi kalau kita lihat, kalau bayi yang masih kecil, karena bayi itu kan gak ada yang besar gitu kan, bayi yang masih kecil, kalau dia meninggal, kita mendoakannya bukan minta ampun, nah gitu, untuk bayi tersebut, tapi kita meminta kepada Allah agar menjadi tabungan untuk kedua orang tuanya, kan itu Pak. Allahumma ja'alhu faratal li abawaihi wa salafan wa tibaran wa zukhran, kan itu. Nah gitu. Wa syafi'an, kan itu, sebagai pemberi syafaat. Nah, jadi ini kondisi yang pertama, gitu kan. Kalau dia bergerak, dia disolatkan, dia dimandikan. Tentu dia dikafani, kan itu, Pak. Kalau sudah dia dimandikan, tentu dikafani. Al-halatu tsaniyah, kondisi yang kedua, alla yutayaqqana hayatuhu, bahwasanya tidak diyakini hidupnya itu janin. Nah, dari mana tak diyakininya? Gambarannya, penjelasannya, bi alla yastahilla, dia tak menangis, tak menjerit, tak mengoek, gitu kan. Wala yanzura, matanya tuh tak ada respon, tak memandang Pak, kesana kemari. Wala yamtassa, dan tidak menetek. Kalau dikasih apa tuh tak menetek dia. Gitu. Tak menenen.
wa nahwihi, dan yang seumpamanya. Ini bagaimana ini? Fayunzar, maka dilihat dulu. In ariya an imaratil hayah, kalau dia itu ariya, bebas, tidak didapati dari amaratil hayah, tanda-tanda kehidupan, kal ikhtilaji wa nahwih, seperti apa namanya, kejang-kejang, nah gitu kan, bergerak-gerak dengan kekagetan gitu, dan seumpamanya. Nah, ini bagaimana nih? Fayunzar aidan, dilihat juga. Illam yablugh haddan, kalau dia tak sampai batas yunfakhu fihi ruh, ditiupkannya ruh pada janin tadi, berarti dia kegugurannya 4 bulan ke bawah, Pak. Nah, bukan 4 bulan ke atas, Pak, tapi ke bawah. Gitu kan? Wa huwa arba'atu ashhur fasa'ida, ditiupkan ruh itu 4 bulan ke atas. Nah, ini 4 bulan ke bawah pula. Lam yusalla alaihi bila khilafin fir rawdah, tak disolatkan atas janin tadi ya dengan tanpa ada selisih dalam kitab au ar-rawdah. Jadi kalau dia di bawah 4 bulan tak disolatkan. Nah, ya bersihkan langsung dikuburkan. Dikuburkan apa, dibungkus tuh kan. Kapan lu plastik? Wala yughassal 'ala al-madhhab, dan tidak dimandikan menurut madhab yang kuat. Nah, gitu. Jadi dia bersihkan ini aja lah gitu kan. Kenapa dia tidak dimandikan? Li'anal ghusla akhafu minas salah. Karena memandikan itu lebih ringan dari sholat. Sholat aja tak wajib, apalagi dimandikan. Nah, gitu. Walihadza, dan oleh karena ini, maksudnya al-ghaslu akhafu minas salah, mandi itu lebih ringan dari sholat. Yughassalu atau yughsalu dhimmiyu, yughassalu dhimmiyu, dimandikan kafir dhimmi, wala yusalla alaih, dan tidak disolatkan. Jadi kalau ada tetangga yang kafir dhimmi, boleh dia dimandikan, tapi jangan disolatkan, Pak. Gitu. Nanti dibahas ntar. Nah, belum selesai lagi. Ini kan. Iya. Nanti cepat dijawab, tak terbaca pula kan itu kan. Pak Ramli soalnya udah mengantuk nih. Istilahnya, ada saya meninggal dari malam. Meninggal kan, melahirkan dari malam. Merengek, habis merengek meninggal. Ah, ini kena yang tadi tuh, yang atas. Nah, udah jelas tuh. Di kuburan nih. Di bawah 4 bulan, di atas 4 bulan. Nah, itu dia. 4 bulan nih. Itu dia, Tat. Jadi wa in balagha 4 ashhur, kalau dia sampai 4 bulan. 4 bulan orang nih. 4 bulan. Itu. Faqaulan. Maka ada 2 qaul di sini dari Imam. Kalau qaul ini berarti pendapat Imam Syafi'i. Qaul. Jadi ini istilah-istilah yang apa namanya? Khusus dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i gitu kan. Al-azhar. Berarti kalau azhar itu lawannya masyhur. Berarti azhar ini yang lebih unggul gitu kan. Annahu aidan la yusalla alaih, bahwasanya janin yang keguguran asyiq tadi halnya juga tidak disolatkan atasnya, lakin yughassalu 'alal madhab, tapi dimandikan. Jadi kalau dia yang 4 bulan ke atas, tak bergerak, tak ada tanda kehidupan, ada 2 qaul dari Imam Syafi'i. Yang paling zahir tidak disolatkan, tapi menurut mazhab yang kuat dia dimandikan. Nah, itu Pak. Kalau di bawah 4 bulan ke bawah itu tidak disolatkan dan tak wajib dimandikan. Nah, kalau dia bergerak disolatkan dan dimandikan. Itu dia.
Disolatkan, tak dimandikan. Dimandikan Pak. Dimandikan, disolatkan. Karena sholat lebih berat dari mandi. Gitu. Ramli mandi. Pak Ramli agak serius hari ini ya, Pak, segan ini ya. Aman tuh Pak, cair nanti tuh. Perlu cair, apa? Kemudian wa amma idza ikhtalaja aw taharrak. Kalau dia tuh kejang-kejang gitu kan, atau dia bergerak, fa yusalla alaihi 'alal azhar. Jadi kalau dia di atas, kalau dia bergerak kejang-kejang, menurut yang athar dia disolatkan. Wa yughassalu 'alal madhab, dan dimandikan menurut madhab yang kuat. Wa amma idza wa'lam, dan ketahui olehmu annama lam tadhhar fihi khilqatu adami. Tapi kalau belum nampak pada janin tadi penciptaan anak, bentuknya itu, bentuk manusianya gitu ya. Khilqah, penciptaan dari nisbah kepada manusianya itu Belum jelas ya. belum jelas. Yakfi fihil muwaratu, cukup ditutup saja, dibungkus saja. Belum nampak bentuk manusianya, boleh langsung dibungkus. Tanam kaifa kana, bagaimanapun adanya ia, langsung dibungkus. Wa ba'da dhuhuri khilqatil adami, kalau sudah nampak wujudnya anak Adam ya, maka apa? Utawi hukmut takfin, hukmul ghusli, ada hukum mengkafani dan ada hukum memandikan. Jadi kalau dia dalam bentuk anak Adamnya ada, maka di situ ada hukum mengkafani, ada hukum memandikan. Itu dia Pak ya. Jadi kesimpulannya, kalau dia bergerak, hukumnya disolatkan, dimandikan. Tapi dengan catatan 4 bulan KT ya. Enggak, asal bergerak Pak. Kalau tidak Asal bergerak. bergerak. Asal bergerak. Kalau tak bergerak, bila dia di bawah 4 bulan, maka dia tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Kalau dia di atas 4 bulan, tidak disolatkan tapi dimandikan. Kalau yang udah lahir ya, Hah? kalau yang udah sempat lahir ya, Ya itu dia. Jelas Pak Ramli? Jadi cucu Pak Ramli kemarin tuh di bawah 4 bulan Pak, Berapa bulan? di atas. Bahwa berarti tidak disolatkan, tidak dimandikan. Itu dia Pak. Ya, cucu orang nih. Ya cucu Pak. Bukan anaknya. Bukan cucu. Kacau sih. Anda punya anak.